Saudara, hal yang pasti adalah bahwa setiap kita akan mengakhiri hidup kita di dunia ini. Dan satu saat kita pasti akan menghadap Tuhan dan berdiri mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Saat saudara akan mempertanggungjawabkan kehidupan saudara, apakah saat itu nanti saudara bangga dengan hidup saudara? Ataukah saudara akan malu dengan kehidupan yang saudara jalani di dunia ini? Saudara, puji Tuhan, sudah sampai di satu lokasi, yaitu air terjun Situmoron. Ya, ini air terjun yang indah, alam ciptaan Tuhan yang indah, tapi lebih indah sorga. Saat kita menghadap ke sorga nanti, kita akan mengalami keindahan yang sempurna di sorga. Terlebih lagi saat itu nanti kalau kita bangga dengan cara kehidupan kita yang kita jalani di bumi. Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa, renungan harian yang dibuat untuk setiap anak-anak Tuhan, untuk menolong setiap anak-anak Tuhan untuk hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan setiap harinya. Apakah saudara rindu mendapatkan seri renungan ini setiap hari? Kalau saudara rindu, lihat layar saudara, kalau di sana tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Adapun tema firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah tidak malu waktu kita menghadap Tuhan. Artinya hidup kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, dan apakah saat itu nanti kita bangga atau malu. Nah, saudara, sebelum kita akan melanjutkan renungan ini, sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Hadapan tahtamu, ku sujud menyembahmu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahtamu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu
hadapan tatamu, bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, hal yang pasti adalah bahwa setiap kita akan mengakhiri hidup kita di dunia ini. Dan satu saat kita pasti akan menghadap Tuhan dan berdiri mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Saat ini yang menjadi pertanyaannya adalah saat kita akan berdiri di hadapan Tuhan dengan cara hidup yang kita jalani di dunia ini, apakah saat itu kita akan bangga dengan cara kehidupan kita selama kita hidup di dunia, atau saat itu malah sebaliknya kita akan malu dengan cara hidup yang sedang kita jalani di bumi ini saat ini. Paulus berkata di dalam Filipi pasal 1 ayat 20. Silakan lihat Alkitab saudara, karena dasar dari prinsip-prinsip kebenaran yang kita pelajari harus selalu berdasar kepada firman Tuhan. Di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-20, di sana Paulus menegaskan begini. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Jadi Paulus dalam kehidupannya, dan ini ditulis dalam kitab Filipi, dia sedang ada di dalam penjara waktu menulis ini. Dan sebenarnya ini kisah pelayanan yang sudah panjang dia jalani. Dan saudara, dia berkata bahwa saat dia ada di dalam penjara itu, segala sesuatu, segala kemungkinan bisa terjadi. Tapi dalam keadaan di penjara itu, dia menegaskan bahwa sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Jadi yang sangat dia rindukan, bahwa dia tidak akan malu ketika mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Itulah kerinduannya, itulah pengharapannya yang terbesar. Apa yang paling saudara harapkan dalam kehidupan saudara? Apakah saudara mengharapkan saudara berkelimpahan di dunia ini? Setelah berkelimpahan lalu apa? Karena semuanya akan kita tinggalkan. Apakah saudara merindukan supaya saudara hidup saudara sukses di dunia ini? Lalu setelah sukses apa? Karena segala sesuatu akan kita tinggalkan.
Apakah saudara merindukan punya ini, punya itu, dan sebagainya di dunia ini? Ya, itu juga tidak salah. Tetapi setelah itu apa? Karena sekali lagi, semuanya akan kita tinggalkan dan kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah saudara pernah berpikir waktu menghadap Tuhan nanti bagaimana dengan kehidupan saya yang saya jalani di dunia ini? Paulus, saudara, selama dia masih hidup di dunia, dia berkata, yang paling kuharapkan bukan perkara dunia yang paling dia harapkan, tetapi yang paling dia harapkan dan rindukan dalam kehidupannya di Filipi pasal 1 ayat 20 tadi adalah supaya dalam segala hal dia tidak akan malu di hadapan Tuhan. Itu satu kerinduan yang terdalam. Apakah saudara rindu saat saudara menghadap Tuhan nanti saudara akan bangga dengan kehidupan saudara yang saudara jalani di dunia ini? Apakah saudara akan malu? Mari kita belajar seperti Paulus. Dia punya komitmen, dia punya kerinduan yang terdalam, dia punya pengharapan yang terdalam, supaya ketika menghadap Tuhan nanti, dia tidak malu dengan kehidupan yang dia jalani di dunia ini. Nah, sekarang setelah Paulus mengatakan bahwa yang sangat kurindukan dan kuharapkan bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, lalu dia berkata begini, saudara, masih di ayat 20 itu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi saudara, sebagai bukti kerinduannya, sebagai tindakan dari kerinduannya bahwa dia tidak akan beroleh malu atas kehidupan yang dia jalani di dunia ini, sebagai tindakan dari pengharapannya supaya dia tidak akan malu atas kehidupan yang dia jalani di dunia ini, maka dia berkata bahwa melainkan seperti sedia kala, berarti itulah kehidupan yang selama ini dia jalani. Dan dia juga menegaskan demikian pun sekarang. Jadi selama ini sudah dia lakukan, dan saat itu juga sedang dia lakukan. Di mana dia sedang ada dalam penjara. Karena kitab Filipi ditulis dari dalam penjara. Jadi selama ini itu yang sudah dia lakukan, dan saat itu, saat dia di penjara, itu juga yang dia lakukan. Apa itu? Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi atas kerinduannya supaya dia tidak akan beroleh malu di hadapan Tuhan, dia punya komitmen dan dia bertindak dalam hidupnya supaya hidupnya jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun keadaannya, dia berkata seperti sedia kala. Itu yang sudah dia lakukan, itu yang sudah dia kerjakan selama ini, itu yang sudah dia upayakan selama ini supaya hidupnya jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan dia berkata demikian pun sekarang saat dia ada dalam penjara. Artinya apa? Bukan hanya dalam keadaan senang hidupnya jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, tetapi dalam keadaan sulit, bahkan di dalam penjara, dia berkata sekarang pun hidupnya jadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, sekali lagi, hidup kita di dunia ini akan kita akhiri. Kita hanya sebentar di dunia ini. Dan satu saat setiap kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di dunia ini. Saat saudara akan mempertanggungjawabkan kehidupan saudara, apakah saat itu nanti saudara bangga dengan hidup saudara, ataukah saudara akan malu dengan kehidupan yang saudara jalani di dunia ini? Paulus selama dia masih hidup, dia berkata, yang paling kurindukan dan kuharapkan bukan perkara dunia, tetapi yang paling kurindukan dan kuharapkan adalah bahwa aku nanti tidak akan beroleh malu. Itu yang dia tegaskan di Filipi pasal 1 ayat 20. Dan untuk komitmen itu, maka akhirnya dia berkata, melainkan seperti sedia kala. Jadi itu yang selama ini dia jalani, demikian pun sekarang. Bahkan saat dia dalam penjara waktu itu, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kalau setiap kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita, saudara, di hadapan Tuhan, miliki kerinduan, nanti saudara tidak akan malu di hadapan Tuhan terhadap kehidupan saudara yang saudara jalani di dunia ini. Miliki pengharapan yang besar akan itu, saudara. Dan bukti dari kerinduan saudara itu, bukti dari pengharapan kita itu, mari kita sama-sama dalam kehidupan kita, setiap saat jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan saat-saat kita mengalami penderitaan, biarlah hidup kita jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan saat ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara dan mengarahkan kehidupan saudara untuk jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga satu saat kapanpun kita menghadap Tuhan, kita akan bangga dengan kehidupan kita di dunia ini. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa satu saat kami akan menghadap Tuhan dan mempertanggungjawabkan hidup kami. Dan saat itu kami rindu nanti kami akan bangga dengan kehidupan kami.
Dan saat ini kami sudah belajar dari firman-Mu, bahwa supaya satu saat kami akan bangga dengan kehidupan yang kami jalani di dunia ini. Dalam kehidupan kami sekarang, kami akan berusaha untuk setiap saat dalam segala keadaan, hidup kami jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.